Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sekarang berada di Embung Pelangi. Kami ingin menggugah ya para muda ya, yang ada di desa Dengkol. Jadi Embung Pelangi ini posisinya di desa Dengkol ya, uh, dusun Borokandang ya. Jadi ini sudah ada potensi yang menarik ya sebenarnya, dengan adanya tanaman bunga tabebuya ya yang mengelilingi kolam ya. Mari anak muda itu uh, berkegiatan di sini ya. Insya Allah kalau kita berkegiatan di sini mungkin akan direspon sama kepala desa. Jadi sekaligus memperkenalkan Embung Pelangi ini. Jadi mari kita merencanakan sebuah kegiatan di sini, dan kita minta kepada kepala desa bagaimana kalau posisi embung ini nanti dibuat semacam pemancingan ya, pemancingan dan berbayar. Sehingga dari sini upaya untuk meramaikan Embung Pelangi ini ada daya tarik ya. Soalnya ini embungnya cukup luas ya. Jadi kalau misalkan dipakai untuk pemancingan ini saya kira menarik ya, menarik ya, karena ya itu tadi posisi kolamnya ini cukup luas. Saya kira kalau dipakai pemancingan ya mungkin dari sisi pemerataan perputaran perekonomian mungkin bisa lebih dirasakan oleh masyarakat ya. Jadi bagaimana nanti pengelolaan atau kita berkegiatan di Embung Pelangi ini ya, kita berikan peluang kepada pemuda-pemuda dusun ya untuk berkegiatan di sini. Jadi bisa jadi 1 bulan misalkan pemuda Borokandang, misalkan 1 bulan nanti dari pelosok Kerep ya, bulan berikutnya misalkan mana itu misalkan Sumbersari ya, terus Tomporejo ya, terus bulan berikutnya misalkan di Leses ya. Nah, bagaimana nanti anak-anak muda itu kita berikan peluang ya untuk berkegiatan di sini, sehingga di saat yang berkegiatan itu bergantian, itu yang kita harapkan masing-masing anak muda tadi punya kreasi ya, punya inovasi. Misalkan Borokandang misalkan mengadakan misalkan turnamen bola voli ya, atau disertai dengan basar misalnya ya. Kalau bisa basar ini 2 hari ya, jadi Sabtu sama Minggu ya, 2 hari 2 malam. Tujuannya apa? Tujuannya kita berusaha untuk peserta basar itu bisa dari luar kecamatan Singosari ya, dari luar kecamatan Singosari, atau kita upayakan untuk pelaku-pelaku atau peserta basar ya, kita siapkan tempat untuk menyimpan barang. Nah, untuk menyimpan barang, nah, sehingga potensinya bagaimana pelaku-pelaku UKM yang dari luar kecamatan itu akan menjajaki pasar di sini, sehingga di saat Sabtu Minggu
misalkan dari jauh-jauh ya mau bergabung di sini tuh sumbut lah ya. Tapi kalau misalkan kita laksanakan hanya 1 hari ya, misalkan kita menghendaki misalkan adanya pelaku usaha dari misalkan dari Pasuruan atau mungkin dari Surabaya atau mungkin dari berbagai ya, itu kalau 2 hari ya, kemungkinan ada ketertarikan. Jadi ini parkirannya sudah luas ya, dan yang menarik itu potensinya di sini itu kan yang jelas bunga ini ya, bunga tabebuya ini ya, ini sudah bisa sebagai tempat berteduh ya, bisa dijadikan tempat berteduh ya, misalkan dikasih bangku-bangku dari bambu misalnya ya, atau di sini lapak-lapaknya. Saya kira ini menarik, tapi memang harus diusahakan setiap minggunya itu ada event ya, mungkin jalan kepang atau mungkin bantengan ya, atau apa, atau cek sound ya, kita upayakan harus ada itu ya. Jadi misalkan ada senam ya, kita upayakan itu menjadi kegiatan rutin ya, sehingga ada ketertarikan peserta tadi untuk mengikuti basar di sini. Saya kira kalau anak muda itu punya keinginan ya, misalkan kan selama ini kolam ini kan dipakai untuk pembesaran ya, ya nggak tahu ini mungkin apa ini usaha ini untuk kesejahteraan perangkat desa ya, atau kayak apa, saya kurang tahu ini ya. Kan kita bisa minta konfirmasi nanti ke kepala desa, atau kita mengusulkan bagaimana Pak kalau misalkan kolam ini dipakai untuk pemancingan, untuk daya tarik di saat kita mau adakan kegiatan dasar Sabtu Minggu di sini. Nah, di saat nanti program-program rencana kegiatan tadi, misalkan dari sisi keuntungan, kan keuntungannya kan bisa mingguan ya, jadi setiap minggu. Kalau ini kan keuntungannya mungkin berapa bulan sekali ya, dari untuk kesejahteraan perangkat ya mungkin ya. Nah, kalau setiap minggu kita adakan kegiatan di sini, paling nggak kan anak muda juga tertarik ya, berkegiatan di sini juga dapat uang gitu loh. Kalau nggak ada iming-iming berkegiatan di sini, ada peluang untuk mendapatkan uang atau semacam sharing ya, otomatis pemudanya juga nggak mau. Dan yang menarik lagi tuh di sini sawahnya ini kan kayaknya tanamannya padi ya. Nah, jadi jalan-jalan di sini tuh asik banget ya, jalan-jalan di sini asik banget. Jadi melihat pemandangan itu bagus ya. Nah, jadi sudah banyak daya tarik ya yang kita tawarkan kepada pengunjung ya untuk ke tempat ini. Makanya mari ya, yang jelas kami siap ya, kami siap di saat misalkan anak-anak muda Dengkol ini mau berkegiatan di sini ya. Jadi mari kita merencanakan ya,
tapi jangan terlalu banyak rencana. Ya. Kita merencanakan tapi sudah sepakat kita untuk berkegiatan. Jangan takut gagal, jangan takut apa dan sebagainya. Kita awali saja. Saya kebetulan saya YouTubers ya, YouTubers kampungan. Ya alhamdulillah subscribe sudah mencapai 1000 lebih sedikit. Nah, itu juga itu sudah menjadi sebuah potensi ya. Saya kira di sini juga banyak pegiat medsos ya yang mungkin YouTubers yang subscribe-nya itu mungkin lebih banyak ya subscribe-nya daripada punya saya. Begitu juga untuk Facebookernya Dengkol Bersatu ini kan anggotanya juga sudah banyak ya. Anggotanya sudah banyak. Itu sudah bisa sebagai media ya, mempromosikan sebuah kegiatan yang ada di sini. Nah, saya kira teman-teman Banser ya juga ada yang punya channel YouTube. Nah, itu nanti kita ajak kerjasama, pengertiannya bagaimana pegiat medsos ada keinginan untuk berbagi dan berkontribusi untuk membangun desa ya, dengan mensukseskan kegiatan yang ada di Embung Pelangi ini. Saya dulu pernah merintis kegiatan basar ya, basar di Jalan Keramat. Bukan kurang berhasil ya, nggak berhasil, tapi karena saya orangnya senang berkegiatan, saya tetap berusaha ya mengajak warga pemuda Dengkol ini untuk berkegiatan. Sebenarnya saya dulu sama kepala desa itu juga diajak untuk bikin kampung budaya di Tomporejo. Tapi setelah saya sudah berusaha berjalan, saya sudah berusaha komunikasi dengan warga masyarakat Tomporejo, ternyata Bapak Kepala Desa apa yang pernah disampaikan tadi gak ada follow up-nya, gak ada kelanjutannya. Apa artinya sebuah saya? Tapi kalau di sini insya Allah Kepala Desa itu mendukung ya, karena untuk meramaikan wisata Embung Pelangi ini kan sebenarnya konsepnya kan Bapak Kepala Desa mau bikin tempat wisata ya. Jadi bertahap ya, bertahapnya berangkang ya, berangkang nggak pernah berdiri ya, berangkang terus ya, lama memang. Ini mungkin untuk berdirinya ini menjadi sebuah wisata ya, butuh dana, butuh waktu. Nah, makanya mari ya kita anak-anak muda ya, apalagi sekarang masalah bantengan ini ngetren, marilah kita berkreasi. Nah, bagaimana misalkan minggu ini bantengan, minggu depannya misalkan kepang, misalkan minggu depannya ngadakan apa ludruk apa itu nanti. Kalau anak muda itu sudah diberikan peluang, ya pastinya anak muda itu akan berkembang berpikirnya, akan kreatif. Ya, di sini juga kalau saya melihat itu banyak sebenarnya masyarakat yang punya kemampuan. Ya, di saat kemarin ada karnaval, nah di situ satu bukti. Ya, jadi ada yang pinter ya. Bikin cosplay ya, nah itu nanti kan bisa dioptimalkan ya, kayak cosplay tadi sebagai media selfie ya, untuk meramaikan basar ya. Selfie misalnya bayar 1000 apa misalnya ya. Itulah nanti kalau misalkan di sini sudah diberikan peluang anak muda berkegiatan, akan tumbuh nanti ide-ide dari anak muda tadi. Ya semoga aja kegiatan
pagi hari ini saya jalan-jalan sini langsung bikin konten seperti ini. Semoga kepala desa ada gregetnya ya, mengumpulkan anak muda ya untuk diajak berkegiatan. Pak Nyambung pagi ini kayaknya sudah banyak yang kita tawarkan ya potensinya ya. Pertama, di sini kita disajikan udara yang segar, pandangan yang luas, bebas. Terus juga pohon-pohon bunga-bunga tabebuya ini sudah bisa untuk berteduh. Ya. Nah, jadi di saat untuk berkegiatan tuh di sini sudah banyak potensi yang bisa kita maksimalkan. Ya mungkin itu guys ya. Yang jelas kami dari Warisbi Channel saya terus berusaha mengajak pemuda Dengkol berkegiatan. Ya. Mau 3, 4, 5 orang ya mari kita berembuk untuk berkegiatan, bukan berembuk tok. Ya. Kalau saya siap, ya saya siap mensukseskan. Saya punya ide-ide ya yang mungkin bisa mendukung untuk sukses untuk pengembangan Embung Pelangi ini ya, ya mungkin itu guys ya yang bisa kami motivasikan. Pati tadi opo kon iki ngomong ono ae sing ngomong gitu ya pasti ada ya. Terus misalkan ada Pak Hari ki kakean pola, mungkin juga ada yang ngomong begitu ya. Mungkin juga ada yang ngomong positif ya. Pak Hari ini orangnya senang berkegiatan ya. Mungkin juga ada yang ngomong begitu ya. Mungkin juga banyak yang ngomong Pak Hari ki pendatang kakean pola, ada juga. Menurut saya no problem. Yang jelas kami berusaha ya ngajak berkegiatan tadi agar ada perputaran perekonomian di sini ya. Kami mengajak berkegiatan tadi agar ya paling enggak kita menjadi pemuda-pemuda yang punya pengalaman ya di bidang event organizer ya, di bidang pertunjukan ya, atau di bidang bagaimana memanage sebuah kegiatan bisa berhasil. Ya. Saya kira di sini juga ada kayak banon-banon. Ya katakan ada remaja masjid ya. Bagaimana takmir masjid ya, misalkan memotivasi remaja masjid untuk berkegiatan ya. Karang Taruna ya. Ada banser ya, terus ada ya dengan adanya banon-banon itu kan bisa ya, berkegiatan di sini. Yang jelas di saat di sini diaktifkan menjadi sebuah tempat untuk berkegiatan. Jadi jangan sampai ada istilah ada yang menguasai. Ya, misalkan parkir, misalkan yang megang si A, jangan, salah itu. Jadi setiap bulan diusahakan kita tawarkan kepada pemuda-pemuda dusun untuk berkegiatan. Sehingga dari sini menjadi potensi ya pengembangan pemuda-pemuda masing-masing dusun. Mungkin itu yang kami bisa informasikan terkait dengan percepatan pengembangan pengenalan Embung Pelangi yang ada di Desa Dengkol. Ya, itu yang bisa kami sampaikan. Ya mohon maaf kalau misalkan ada tutur kata yang kurang berkenan ya. Semoga ajakan positif saya ini ada respon positif dari warga masyarakat Dengkol ya, dan dari pemerintahan desa. Mungkin itu yang bisa kami informasikan. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.